Selamat pagi, program Kaltim Sepekan edisi 18 Mei hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya bersama saya, Rosmi Rahma. Berikut rangkuman Kaltim Sepekan hari ini. Polemik IKN di Kaltim dijawab oleh Istana. Ketua DPRD marah atas terbitnya aturan menghentikan semua proyek. Tren jumlah pasien sembuh dari COVID-19 bertambah di Kaltim. Kita awali Kaltim Sepekan kali ini mengenai keluarnya Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Puncak, dan Cianjur. Dalam salah satu pasal Perpres itu disebut DKI Jakarta masih sebagai ibu kota. Hal ini menimbulkan polemik ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Apakah dilanjutkan, ditunda, atau dibatalkan? Berikut informasinya. Situasi pandemi COVID-19 membuat masyarakat Indonesia bertanya-tanya, apakah rencana pemindahan ibu kota negara yang telah digulirkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dilanjutkan, ditunda, atau dibatalkan? Polemik dan berbagai argumentasi bermunculan di media massa membuat masyarakat, terutama di Kalimantan Timur, saling silang pendapat. Kami berharap kepada pemerintah tidak memberikan harapan palsu kepada kami, khususnya warga masyarakat Kalimantan Timur terkait dengan pemindahan ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota negara ke provinsi Kalimantan Timur ini sangat diharapkan oleh masyarakat Kalimantan Timur. Di tengah hiruk-pikuk polemik, tiba-tiba muncul berita Presiden Joko Widodo telah menekan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek, Punjur atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Pembangunan disebutkan dilakukan dari 2020 sampai 2039, sehingga menimbulkan persepsi pemerintah pusat masih menempatkan DKI sampai 2039 sebagai ibu kota. Ya, kemarin itu kan ada muncul peraturan presiden ya atau Perpres yang mengatakan, yang mengatur tentang tata ruang wilayah ibu kota Jakarta, Bogor dengan sekitarnya, bahwa tetap akan menjadi ibu kota negara. Jadi Perpres itulah yang memunculkan tanya-tanya masyarakat Kalimantan Timur. Wajar, karena berarti ibu kota tetap di Jakarta. Tapi pihak Istana Negara langsung mengklarifikasi. Jawaban datang dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahwa Perpres tersebut murni soal tata ruang wilayah Jabodetabek Punjur yang berdasarkan aturan yang sudah seharusnya ditinjau setiap 5 tahun. Perpres tersebut merupakan amanat UU Penataan Ruang yang mengamanatkan penetapan Jabodetabek Punjur sebagai kawasan strategis nasional. Perpres sama sekali tidak menyinggung mengenai 5 tahun ke depan apakah DKI Jakarta tetap menjadi ibu kota negara atau tidak. Perpres berisi 199 lembar tersebut mengatur pola ruang DKI Jakarta dan mengakomodasi fungsinya sebagai ibu kota negara. Sebab secara hukum DKI Jakarta sampai saat ini masih menjadi ibu kota negara dan pusat pemerintahan. Karena itu peraturan tata ruangnya harus mengakomodasi dan memelihara kondisi fungsi existing DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan. Jawaban itu setidaknya melegakan masyarakat Kalimantan Timur yang bersiap-siap menyambut hadirnya IKN. Tim Kaltim TV melaporkan. Masih tentang bagaimana nasib ibu kota negara baru di Kalimantan Timur yang menjadi polemik. Apakah dilanjutkan, ditunda, atau dibatalkan sudah dijawab oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa. Dia memastikan bencana pandemi COVID-19 tidak membuat rencana pemindahan ibu kota negara menjadi batal. Berikut informasinya. Sempat terjadi polemik dimulai terbitnya Peraturan Presiden Jokowi tentang tata ruang Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, Puncak, dan Cianjur yang salah satu isinya mengesankan sampai tahun 2039 ibu kota negara masih Jakarta. Namun kemudian hal tersebut dijawab oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahwa Perpres tersebut murni soal tata ruang wilayah Jabodetabek Punjur yang berdasarkan aturan sudah seharusnya ditinjau setiap 5 tahun.
Perpres tersebut merupakan amanat UU Penataan Ruang yang mengamanatkan penetapan Jabodetabek Punjur sebagai kawasan strategis nasional. Perpres sama sekali tidak menyinggung mengenai 5 tahun ke depan apakah DKI Jakarta tetap menjadi ibu kota negara atau tidak. Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan proyek pemindahan ibu kota tetap dijalankan, namun untuk sementara tidak bersifat pengerjaan fisik. Bappenas tetap bekerja, namun lebih kepada kajian dan persiapan. Kepala Bappenas mengatakan saat rapat dengan DPRD, ketika ekonomi sudah baik kembali, Bappenas akan sudah siap. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN Bappenas Kennedy Simanjuntak mengatakan, pembangunan IKN di Kalimantan Timur masih dalam persiapan penyusunan master plan. Sedangkan beberapa infrastruktur di Kalimantan Timur terus berjalan dan beberapa sudah terbangun. Di antaranya jalan tol yang sudah terbangun dan masih diteruskan. Tim Kaltim TV melaporkan. Ketua DPRD Kota Samarinda marah karena Pemkot Samarinda menerbitkan peraturan untuk menghentikan semua kegiatan pembangunan tapi masih ada proyek yang berjalan. Dia menyebut salah satu proyek pemerintah yang masih tetap berjalan adalah proyek di depan Balai Kota Jalan Kusuma Bangsa Samarinda. Salah satu proyek yang diprotes Ketua DPRD Kota Samarinda saat jumpa pers dengan wartawan, yaitu proyek pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Kota Samarinda. Proyek itu dikerjakan PT Praja Inti Mandiri dengan nilai pendanaan lebih dari 14,1 miliar rupiah. Saat dikunjungi wartawan Kaltim TV, alat-alat proyek terlihat masih ada di lokasi. Pelang proyek juga dengan jelas menyebutkan keterangan pekerjaan dan masa waktu pengerjaannya. Terlihat juga pekerja yang menandakan kegiatan proyek masih berlangsung. Padahal, seperti disampaikan Ketua DPRD Kota Samarinda, Siswadi, pada tanggal 26 April, Wali Kota menginstruksikan untuk menghentikan semua proyek fisik. Sesuai surat edaran Wali Kota 26 April, bahwasanya seluruh kegiatan yang ada di pemerintah Kota Samarinda, terutama adalah kegiatan fisik yang tidak berkaitan dengan COVID-19, semua dihentikan. Saya pikir teman-teman tahu semuanya ya. Harus dihentikan. Ternyata realita di lapangan mereka ingkari sendiri. Ini dibuktikan masih pengerjaan atau kegiatan proyek yang sedang berjalan saat ini. Pertanyaannya, ada apa? Pukulan telak dari Ketua DPRD Siswadi menjadi bola liar. Wali Kota menyerahkan jawaban atas semua serangan Ketua DPRD kepada Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Sugeng Khairuddin. Tidak mau dipojokkan terus-menerus, Sekretaris Daerah Sugeng Khairuddin pun balik menjawab pertanyaan yang dilontarkan wartawan kepadanya. Apa yang kami langgar? Orang saya nggak ada kok. Sebegitu dulunya kita ribut-ribut, pasti nggak ada sampai menuduh ke pencemaran nama baik seperti begini. Ada menyembunyikan, ada apa-apanya. Oh itu saya catat dan ada videonya itu. Suatu saat saya bisa lakukan kalau saya tersudut sekali. Dan saya bisa buka proyek-proyek yang ada siapa di belakangnya semua saya tahu. Sekarang turun aja memeriksa. Kenapa jadi orang marah proyeknya hilang? Padahal kami secara teknokrasi menghitung proyek itu belum bisa karena uangnya tidak ada, ditunda dulu. Kan gitu loh. Sama dengan kebutuhan kita yang sudah kelaparan makan, tapi kita beli baju. Ketua DPRD Kota Samarinda Siswadi ketika dikonfirmasi ulang menantang pemerintah Kota Samarinda untuk membuka proyek-proyek titipan anggota DPRD yang dipangkas seperti disebutkan oleh Sekretaris Daerah Sugeng Khairuddin. Siswadi juga mengatakan agar tidak berasumsi saja. Tim Kaltim TV, Hardin dan Herman melaporkan. Akhirnya lagu Indonesia Raya bergema secara online lewat rapat paripurna DPRD Kota Samarinda dengan agenda laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Samarinda tahun 2019.
Lagu kebangsaan itu seolah menjadi isyarat adanya rekonsiliasi dua lembaga, eksekutif dan legislatif setelah gonjang-ganjing beberapa hari sebelumnya. Sidang paripurna secara online dihadiri 37 dari 45 anggota DPRD Kota Samarinda, tapi tidak terlihat Ketua DPRD Siswadi sehingga rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua Subandi. Ketua DPRD Siswadi tidak hadir dalam rapat paripurna bersama 7 orang lainnya. Ada yang menyebut Ketua DPRD Siswadi izin tidak hadir. Padahal pada Kamis siang, Ketua PDI Perjuangan Kota Samarinda itu masuk ke kantor DPRD Kota Samarinda dan sempat berdialog dengan beberapa wartawan. Saya buka secara resmi, perlu saya sampaikan bahwa berdasarkan daftar hadir anggota DPRD Kota Samarinda, dari jumlah 45 orang telah hadir anggota Dewan sebanyak 37 orang. Dengan demikian, berdasarkan peraturan tata tertib DPRD Kota Samarinda tahun 2019, rapat paripurna memenuhi quorum. Apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 jumlah anggota DPRD dan disetujui dengan suara terbanyak, maka rapat paripurna dapat dilangsungkan. Ketua DPRD Kota Samarinda Siswadi menumpahkan kemarahan di depan wartawan yang diundangnya ke ruang sidang paripurna DPRD Jalan Basuki Rahmat Rabu 13 Mei lalu. Siswadi menuding pemerintahan menyembunyikan sesuatu di balik kebijakan pandemi COVID-19 karena tidak mau hadir diundang rapat membahas anggaran oleh DPRD Kota Samarinda. Sekretaris Daerah Sugeng Hoirudin yang ikut diserang oleh Ketua DPRD Siswadi menjelaskan, Pemkot Samarinda tidak mau hadir rapat tatap muka karena menegakkan aturan tidak boleh berkumpul lebih dari 10 orang. Sebagai pejabat pemerintah, dia menjaga agar tidak melanggar aturan itu. Menurut Sugeng, rapat eksekutif legislatif bisa dilakukan virtual menggunakan aplikasi video conference. Cara itu juga yang digunakan oleh DPR RI maupun DPRD provinsi dan kota-kota lain. Sugeng mempertanyakan, apa maksud harus rapat tatap muka? Ada hal-hal yang menurut kami indikasikan tidak benar, makanya setiap diundang oleh DPRD Kota Samarinda, hari ini pun mereka tidak siap hadir. Jadi sekali lagi, ini yang kami sampaikan kepada kawan-kawan, bahwasanya ada indikasi yang bermain dalam proyek krisis kemanusiaan konflik yang ada di Kota Samarinda. Jawabanku pertama, aku mengikuti surat dari Menteri Dalam Negeri yang mana dalam posisi pandemi COVID-19 ini diharapkan seluruh jajaran pemerintah daerah tidak melakukan pertemuan-pertemuan fisik yang mengundang orang banyak, yang dapat kuartikan dan diartikan definisinya lebih dari 10 orang, ya, sehingga kami menerapkan itu. Diundang ke sana pasti lebih dari 10, sehingga saya bikin surat jawabannya, tolong kita virtual konferensi aja, fit call aja. Kalau seperti ini silahkan. Tidak hadirnya Siswadi pada rapat paripurna LKPJ Wali Kota Samarinda, Kamis malam 14 Mei 2020 jadi perhatian masyarakat. Situasi pandemi COVID-19 ketika Presiden Joko Widodo meminta masyarakat bahu-membahu dan bergotong royong melawan virus yang belum ada obatnya itu, di Samarinda dua lembaga dari trias politika justru dilihat publik saling bermusuhan. Lagu kebangsaan yang bergema secara online pada rapat paripurna belum mampu meredamkan konflik kedua lembaga. Tim Kaltim TV, Hardin dan Heriman melaporkan. Marhaban ya Ramadan, bersihkan hati, jernihkan pikiran, dan sucikan perbuatan. Jangan lupa ikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, cuci tangan, dan jaga kesehatan. Kami segenap jajaran direksi, staf dan karyawan Kaltim TV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah.
Di sela-sela situasi COVID-19, warga Kutai Timur di Desa Tepian Baru, Kecamatan Bengalon mendapatkan kebahagiaan karena aliran listrik 24 jam yang diidam-idamkan sejak Indonesia Merdeka baru terrealisasi pada pertengahan bulan Mei 2020. Berikut informasinya. Menjelang Idul Fitri, ada kabar baik bagi warga Desa Tepian Baru, Kecamatan Bengalon. Sejak Kamis 14 Mei 2020 lalu, warga di sana sudah bisa menikmati terangnya lampu dari perusahaan listrik negara PLN selama 24 jam. Bupati Kutai Timur Ismunandar yang langsung menyalakan sekring lampu di kantor Desa Tepian Baru. Penyalaan sekring PLN itu menandai dimulainya era listrik 24 jam di kawasan itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penyalaan Desa Tepian Baru dan Tepian Indah. Untuk potensi yang bisa dilayani untuk daerah poros ya, jalan poros Tepian Baru dan Tepian Indah itu sekitar 300, dan untuk saat ini yang sudah membayar sekitar lebih dari 60 pelanggan. Bupati Kutai Timur Ismunandar merasa senang karena masyarakat sudah tidak merasakan gelap gulita kalau malam hari. Dia mengatakan listrik menjadi salah satu program prioritas Pemkab Kutim selama kepemimpinannya hingga tahun 2021 mendatang. Pembangunan listrik bukan hanya di perkotaan, tapi di desa, pedalaman, dan pesisir. Alhamdulillah bangga ya, terima kasih atas ini jerih payahnya ya Bupati dibantu masalah PLN atau listrik 24 jam, mudah-mudahan berkah. Bupati Kutim mengatakan ada hikmah di tengah pandemi corona. Warga yang diminta tinggal di rumah dengan adanya listrik 24 jam diharapkan bisa lebih produktif. Tim Kaltim TV melaporkan. Meskipun masih terus terjadi penambahan jumlah pasien yang terkonfirmasi positif, tapi jumlah pasien positif yang sembuh juga menunjukkan peningkatan. Update pada 15 Mei 2020 lalu, di seluruh Kaltim kini total yang terinfeksi virus corona ada 251 orang, diantaranya 61 sembuh, 3 meninggal dunia, dan yang masih dirawat sebanyak 187 orang. Update per hari Jumat 15 Mei 2020, jumlah pasien positif yang telah dinyatakan sembuh bertambah lagi sebanyak 4 orang. Keempat orang tersebut berasal dari Samarinda 3 orang dan Balikpapan 1 orang. Mereka semua adalah peserta acara istimewa di Goa, Sulawesi Selatan dan sudah dirawat di ruang isolasi sejak 18 April. Ini alhamdulillah ada juga penambahan kasus sembuh sebanyak 4 kasus. Ya. Pertama dari Samarinda ada 3 kasus, yaitu Samarinda 21, adalah laki-laki 48 tahun, Samarinda 28, laki-laki 32 tahun, dan Samarinda 29, laki-laki 50 tahun. Ini merupakan kasus yang berasal dari klaster Goa yang telah dirawat di Rumah Sakit Karantina Bapelkes antara tanggal 23 dan tanggal 26. April 2020. Kemudian kasus sembuh terakhir dari Balikpapan ada 1 kasus, yaitu BPM 30, adalah wanita 30 tahun yang merupakan kasus dari klaster Goa yang telah dirawat di Rumah Sakit Umum Panijoso Jatiwibowo Balikpapan sejak tanggal 18 April 2020. Selain pasien sembuh, ada juga penambahan pasien terkonfirmasi positif virus corona sebanyak 13 orang. Dengan demikian, total jumlah pasien terpapar virus corona di benua Etam sudah mencapai 251 orang. Penambahan 13 kasus positif tersebut tersebar di berbagai kabupaten kota di Kalimantan Timur. 7 diantaranya berada di Kutai Kartanegara, 3 di Kutai Timur, 1 di Pasir, 1 di Penajam Pasir Utara, dan 1 di Samarinda. Yaitu dari Kutai Kartanegara sebanyak 7 kasus adalah KKR 34, yaitu laki-laki 33 tahun,
KKR 35, laki-laki 54 tahun, KKR 36, laki-laki 20 tahun, KKR 37, laki-laki 48 tahun, KKR 38 adalah laki-laki 48 tahun, KKR 39 laki-laki 59 tahun, dan KKR 40 adalah laki-laki 59 tahun. Ketujuh kasus ini merupakan hasil tracing klaster Goa, pelaku perjalanan dari Goa dengan hasil rapid test sebelumnya reaktif, dan sekarang kasus dirawat di Wisma Atlet Kutai Kartanegara mulai dirawat antara tanggal 19 dan sampai tanggal 5 Mei 2020. 3 kasus positif di Kutai Timur, diantaranya adalah seorang wanita berusia 48 tahun yang memiliki kontak erat dengan pasien klaster Goa yang telah terkonfirmasi positif sebelumnya, berkode KTM-19, serta 2 orang lelaki berusia 57 dan 37 tahun yang merupakan peserta acara istimewa di Goa, Sulawesi Selatan. Sedangkan kasus positif di Samarinda merupakan seorang lelaki berusia 39 tahun yang pernah melakukan perjalanan ke Kalimantan Tengah. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Selama 1 bulan bekerja, Pansus COVID-19 yang dipimpin Hasanuddin Mas'ud belum cukup banyak bergerak melakukan pendalaman atas penanganan kasus pandemi virus corona yang dilakukan eksekutif. Pada rapat paripurna DPRD Kaltim, Pansus minta ditambah masa tugasnya dan dikabulkan selama 1 bulan ke depan. Berikut informasinya. Kerja Panitia Khusus COVID-19 DPRD Kaltim selama 1 bulan mendampingi pemerintah Provinsi Kaltim yang sedang menangani pandemi virus corona sudah berakhir. Namun karena dirasakan belum maksimal, Pansus yang dipimpin oleh Hasanuddin Mas'ud diusulkan untuk ditambah masa kerjanya selama 1 bulan. Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Harun mengakui usulan itu dan sidang paripurna menyetujui. Dia juga banyak berharap Pansus COVID-19 DPRD Kaltim bekerja maksimal agar penanganan COVID-19 oleh pemerintah lebih berkualitas kinerjanya. Tadi paripurna salah satu agendanya itu laporan Pansus. Nah, karena belum selesai semua, belum maksimal, masih banyak hal yang perlu didalami, maka Pansus memohon di dalam rapat paripurna untuk masa tugasnya diperpanjang. Paripurna hari ini menyetujui perpanjangan masa kerja Pansus. Fokus kerja Pansus yang diharapkan DPRD lebih pada soal bagaimana pemerintah bekerja menanggulangi penyembuhan dan menghambat penyebaran virus bagi warga Kaltim. Termasuk juga bagaimana serapan anggaran dari dana COVID-19 yang telah disediakan sebesar 500 miliar rupiah. Menurut Andi Harun, dia mendapat laporan penyerapan anggaran masih sangat rendah. Apalagi bantuan jaring pengaman sosial belum juga terdistribusikan ke masyarakat. Alasan pemerintah belum mendistribusikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak lantaran data yang belum lengkap. Menurut Andi Harun, semestinya bukan menjadi alasan karena pendistribusian bisa dilakukan secara bertahap dengan mendahulukan warga yang datanya memang sudah lengkap. Kalau simpel ini kan kita cuma belum tentu juga sesimpel yang kita bayangkan. Nih, ketiga data nih. Dikhawatirkan ini saling tumpang tindih. Ya kalau dikhawatirkan ada yang tumpang tindih, satu dulu yang dieksekusi. 2 ini kalau tumpang tindih nanti kita lihat perkembangannya. Yang pasti jangan sampai kita
terlalu lama menunda eksekusi bantuan itu kepada masyarakat. Daerah-daerah tidak lebih kaya dari kita sudah berhasil mengeksekusi. Saya ambil contoh aja ya, yang lagi viral sekarang antara Bupati Lumajang dengan Boltim. Bukan soal perdebatan mereka berdua, tapi setingkat sana juga sudah mereka eksekusi. DKI sudah. Kata Pak Anies, ya kalau kayak sembako bantuan itu double, nggak boleh dikatakan double. Masyarakat lebih mendapatkan lebih, nggak apa-apa. Yang jadi masalah itu kan kalau tidak dapat apa-apa. Ya misalnya nih, kamu dapat sembako dari provinsi, tiba-tiba dari Pak Pusat kasih juga sembako. Ya nggak masalah kan? Sini 5 kilo, pusat 10 kilo, malah lebih syukur. Orang juga 5 kilo itu paling untuk 4 hari, 5 hari, ya enggak? Banyak yang bisa dilakukan Pansus COVID-19 DPRD Kaltim sesuai dengan tupoksinya melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penanggulangan virus corona oleh pemerintah. Rakyat berharap pandemi ini bisa selesai lebih cepat. Tim Kaltim TV Heriman dan Hardin melaporkan. Informasi selanjutnya, pada Sabtu sore 9 Mei lalu sebanyak 7 rumah diantaranya kos-kosan ludes dilalap si jago merah. Kebakaran terjadi di Jalan Ulin, Gang 2, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda. Berikut informasinya. Suasana menjelang buka puasa Sabtu sore 9 Mei 2020 mendadak menjadi duka bagi warga di Jalan Ulin, Gang 2, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. 7 rumah tunggal dan 1 kos-kosan hangus terbakar. Api mulai berkobar sekitar pukul 16.45 WITA. Warga yang sedang santai menunggu maghrib berbuka puasa langsung dibuat kalang kabut dan panik. Api dengan asap hitam tebal membumbung tinggi dan sangat cepat membakar kawasan di sekitarnya. Saksi mata menjelaskan asal api terlihat dari bangunan lantai 2. Warga kemudian berhamburan keluar, ada yang mencoba berusaha membantu memadamkan, sebagian lagi menyelamatkan barang-barang berharga yang bisa diselamatkan. Mobil pemadam tidak begitu lama sudah berdatangan. Ada 15 unit mobil pemadam berusaha memadamkan api yang sempat membesar. Perjuangan para pemadam berhasil setelah 40 menit memadamkan. Sejauh ini belum ada tanggapan dari mana asal api. Polisi sudah mulai melakukan penyelidikan. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendistribusikan bantuan sembako untuk warga yang membutuhkan di Desa Lojanan Ulu. Ada 901 paket yang disalurkan sesuai data nama dan alamat langsung ke rumah masing-masing warga. 2 bulan sudah masa pandemi COVID-19. Selama itu pula sebagian warga tidak bekerja. Sementara itu warga harus tetap melanjutkan hidup, membutuhkan makan dan kebutuhan ekonomi lainnya. Pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk membantu masyarakat dalam mengurangi beban akibat terdampak dari kebijakan physical distancing. Mulai pemerintah pusat, provinsi hingga pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyiapkan anggaran untuk bantuan itu. Sumbangan ini berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Sosial yang kemarin langsung diserahkan oleh Bupati secara simbolis di kantor kecamatan. Hari ini saya sebagai kepala desa menindaklanjuti untuk kita distribusikan kepada masyarakat sasaran. Serah terima bantuan sembako dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berlangsung di kantor Desa Lojanan Ulu. Diterima oleh Kepala Desa Supario, kemudian hari Kamis 14 Mei didistribusikan kepada warga terdampak yang sudah tercatat nama dan alamatnya. Seluruh perangkat desa menyaksikan seperti Badan Permusyawaratan Desa, Babinsa, dan Babin Kantipmas. Terima kasih waktu yang diberikan kami Babinsa bersama Babin Kantipmas dalam hal mengawal daripada bantuan dari Dinas Sosial ini.
Kami selalu mengawal mulai dari pendataan awal tiap-tiap RT, habis itu masuk ke tingkat desa, pendistribusian dari kecamatan ke desa, begitu juga dari desa ke dusun dan ke RT selalu kita kawal supaya tidak terjadi salah sasaran. Di sini kami hanya ingin menekankan bahwa pembagian sembako dari Dinas Sosial ini benar-benar tepat sasaran kepada warga khususnya Desa Lojanan Hulu yang terdampak COVID-19. Tim Kaltim TV melaporkan. Salah satu organisasi massa terbesar di Kalimantan Timur, Pemuda Pancasila, mulai menurunkan relawannya menemui masyarakat yang terdampak virus corona. Kegiatan akan berlangsung hingga 21 Mei dengan daerah operasional Samarinda, Balikpapan, Penajam Pasir Utara, dan Kabupaten Pasir. Pandemi COVID-19 menggugah empati berbagai pihak. Salah satunya organisasi Massa Pemuda Pancasila. Bekerja sama dengan Indika Foundations, perusahaan tambang batu bara Kideko dan Petrosea. Sebanyak 2.000 sembako didistribusikan ke masyarakat yang memerlukan. 4 daerah menjadi sasaran pembagian sembako, yakni Kota Samarinda, Balikpapan, Penajam Pasir Utara, dan Kabupaten Pasir. Masing-masing daerah didistribusikan sembako berisi beras dan makanan kaleng, termasuk diantaranya buku, pensil, dan mainan anak-anak. Diharapkan dalam masa physical distancing dapat mengisi waktu dengan bermain dan belajar di rumah saja. Mengurangi beban masyarakat untuk penyebaran COVID ini, sehingga menjadi tanggung jawab kita bersama sebenarnya untuk saling berbagi. Selama itu memang mampu. Karena MPC Pemuda Pancasila dalam hal ini lewat bersama dengan beberapa perusahaan berbagi untuk Penajam Pasir. Programnya itu sampai 3 bulan ke depan. Jadi tim sudah kita bentuk mulai dari tingkat kelurahan sampai desa. Jadi pekerjaannya adalah penyemprotan dan pembagian sembako, mungkin alat tulis dan lain-lain yang sasarannya pada masyarakat yang tidak mampu. Selain membagi sembako, kegiatan Pemuda Pancasila juga diisi dengan penyemprotan disinfektan di 4 kabupaten dan kota. Para relawan yang bertugas dibekali dengan pakaian hazmat dan masker untuk mengurangi resiko tertular virus corona. Update penanganan virus corona di Kalimantan Timur per hari Rabu 13 Mei 2020, jumlah orang terkonfirmasi positif sebanyak 230 orang, dengan pasien yang sembuh sebanyak 46 orang dan meninggal dunia sebanyak 3 orang. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Indika Foundation yang bekerja sama dengan Pemuda Pancasila Pusat, yang dalam hal ini sudah mendistribusikan logistik beserta alat-alat kesehatan lainnya berkenaan dengan pandemi 19 ini. Pertama itu, kedua, nantinya kami akan melaksanakan amanah dari Indika Foundation yang bekerjasama dengan Pemuda Pancasila Pusat, nantinya untuk bisa penyalurannya ini sesuai dengan harapan dari mereka. Tim Kaltim TV melaporkan. Demikian Kaltim sepekan kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.